Dari Gorontalo hadir sosok wakil rakyat yang tak hanya menyuarakan aspirasi, tapi benar-benar menghadirkan solusi. Rahmat Gobel, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Gorontalo, menunjukkan kepeduliannya melalui beragam program di bidang sosial, pendidikan, penanganan pandemi, hingga bencana alam. Di bidang sosial, Gobel menggagas pembangunan rumah susun khusus lansia di Bone Bolango. Bangunan megah 3 lantai dengan fasilitas lengkap ini menghadirkan hunian layak yang kualitasnya setara hotel. Disinilah para orang tua bisa menjalani hari tua dengan tenang dan bermartabat. Rumah lansia ini hadir dari keprihatinan karena sering menemukan orang-orang tua di Gorontalo yang hidup sendiri di rumah tua, bahkan ada yang di tepi hutan. Naiknya usia harapan hidup membuat jumlah lansia terus meningkat, sementara kemiskinan akut membuat anak-anak muda berjuang sendiri mencari penghidupan baru di kota. Rahmat Gobel pun tergerak untuk membangun rumah lansia agar para orang tua bisa menjalani masa tuanya dengan nyaman dan anak-anaknya bisa fokus meningkatkan taraf hidupnya. Gobel yakin bahwa masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang memuliakan para orang tuanya. Di rumah lansia ini disediakan klinik, dokter, taman, lahan berkebun, tempat ibadah, dan juga minimart. Gorontalo adalah salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah masih banyaknya rumah dari bilik dan gedek. Satu rumah juga dihuni oleh 2 atau 3 keluarga. Rahmat Gobel menyaksikan semua itu saat ia keliling dari rumah ke rumah di seluruh pelosok Gorontalo. Sebetulnya, pemerintah sudah memiliki program untuk meningkatkan kualitas rumah warga miskin, yaitu program BSPS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Sebagai wakil rakyat, Rahmat Gobel memiliki akses untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dengan program pemerintah tersebut. Ia berhasil membawa ribuan program BSPS tersebut ke Gorontalo. Sudah 8.400 rumah yang dibangun melalui program BSPS tersebut. Selain petani, mata pencarian orang Gorontalo adalah menjadi nelayan. Sering terjadi musibah nelayan yang hilang ditelan ombak. Karena itu, Rahmat Gobel memberikan mereka baju pelampung. Ia juga membantu perahu nelayan dan jaring ikan. Gorontalo dengan wilayahnya yang berbukit-bukit juga sering ditimpa longsor dan banjir. Ia akan segera bergerak cepat memberikan bantuan sembako, selimut, kasur, dan lain-lain. Ia juga menyediakan ambulans. Tak hanya itu, sebagian wilayah Gorontalo merupakan daerah yang sulit air. Ada anak sekolah dibully karena jarang mandi. Ada jenazah telat dimandikan karena harus mengambil air dari tempat yang jauh. Karena itu, Gobel menyediakan mobil tangki air untuk menyuplai kebutuhan air di daerah-daerah seperti ini. Juga untuk kebutuhan air bersih saat ada musibah banjir maupun longsor. Di saat bencana tersebut, Gobel turun langsung menemui warga terdampak. Ia tidak hanya memberikan semangat tapi juga menyalurkan bantuan nyata, mulai dari beras, perlengkapan sekolah, kasur gulung, hingga mendirikan dapur umum. Bahkan, ia menggandeng banyak pihak untuk membuka layanan cuci gratis dan fasilitas kebersihan bagi korban banjir, sehingga pemulihan pasca bencana bisa berjalan lebih cepat. Tak berhenti di sana, Gobel juga menaruh perhatian besar pada pendidikan. Ia membangun PAUD bertaraf internasional pertama dan satu-satunya di Gorontalo. Sebuah langkah maju yang membuka akses anak-anak Gorontalo terhadap pendidikan berkualitas sejak usia dini. Lengkap dengan kurikulum modern yang menyiapkan mereka menjadi generasi global. Selain itu, ia juga mendorong lahirnya berbagai fasilitas pendidikan, beasiswa, hingga penguatan pesantren dan politeknik agar kualitas sumber daya manusia Gorontalo terus meningkat. Saat pandemi COVID-19 melanda, Rahmat Gobel hadir dengan cepat. Jangankan di daerah, di Jakarta pun di awal pandemi kesulitan alat pelindung diri atau APD, obat-obatan, masker, sanitizer, dan alat-alat kesehatan lainnya. Dengan jaringan internasionalnya, Gobel mencharter 1 pesawat khusus dengan mendatangkan semua kebutuhan tersebut yang didatangkan langsung dari Jepang. Semua itu bukan hanya penting bagi masyarakat, tapi juga paling mendesak adalah untuk melindungi dokter dan tenaga kesehatan. Gobel pun menyalurkan berbagai bentuk bantuan, dari sembako hingga dukungan logistik untuk meringankan beban warga di masa sulit tersebut. Di saat pandemi itu, ada imbauan kepada pimpinan DPR untuk tidak bepergian. Namun Gobel memilih berangkat ke Gorontalo berkali-kali untuk memastikan masyarakat Gorontalo terlindungi dari wabah mematikan yang mengerikan tersebut. Kiprah ini memperlihatkan satu hal. Bagi Rahmat Gobel, menjadi wakil rakyat bukan sekedar duduk di Senayan, tapi benar-benar hadir di tengah masyarakat, menghadirkan solusi dan memastikan Gorontalo terus melangkah maju.